Sergio, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol del Maradona, saca siempre Maradona, Sergio, Sepak bola telah menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Sepak bola tidak hanya dimainkan serta disaksikan di tingkat profesional dan amatir, dalam kompetisi tingkat internasional maupun nasional. Sepak bola juga dimainkan dan disaksikan oleh berbagai orang di sudut-sudut kota, lapangan sederhana di pedesaan, di jalanan dengan fasilitas sederhana. Sepak bola telah mampu menjadi sebuah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia, setidaknya dalam waktu 1 abad ini. Tentu bukan hanya olahraga ini mudah dimainkan, atau karena olahraga ini bisa dimainkan di mana saja dengan peralatan sederhana. Tetapi olahraga ini mampu mewakili, menguatkan sekaligus pembeda bagi identitas para pelaku dan pendukungnya. Sepak bola telah mampu melahirkan dramatisasi oposisi biner paling potensial dalam olahraga. Sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola bisa menjadi alat untuk memahami seluk-beluk dunia kontemporer yang dilanda segala dampak arus globalisasi. Untuk mengeksplorasi sejarah sosial sepak bola, kita akan memulai dengan membahas asal-usul permainan ini. Sejarawan telah menyelidiki dan menemukan bahwa beberapa peradaban telah memainkan beragam sepak bola rakyat. Di Amerika Tengah dan Amazon, permainan bola dimainkan oleh suku pribumi sejak 1500 sebelum Masehi. Sejarawan juga mengatakan jika permainan bola sudah dimainkan oleh orang-orang Romawi Harpastum atau Episiros dari Yunani. Walaupun demikian, ada keraguan mengenai seberapa mirip permainan-permainan tersebut dengan permainan sepak bola yang kita kenal hari ini. Kemungkinan besar Cina lah yang paling bisa mengklaim memiliki sejarah sepak bola terkuno. Bola batu dibuat untuk ditendang dalam permainan bola di provinsi Shanxi selama masa Neolitik. Lalu, suju dimainkan selama dinasti Han dengan aturan yang sangat mirip dengan sepak bola. Di seluruh kepulauan Britania, setidaknya 1000 tahun yang lalu, sepak bola rakyat memiliki berbagai macam bentuk permainan. Di Wales, permainan ini dikenal dengan nama knapan. Permainannya mirip dengan permainan hoki lapangan orang Cornwall, di mana dapat dimainkan dengan menunggang kuda. Di Kepulauan Orkney, tepatnya di Kirkwall, sejak abad ke-18, bagame telah dimainkan antara Yupis orang utara dan Donis orang selatan pada hari Natal dan Tahun Baru. Umumnya permainan sepak bola ini sudah dimainkan di Inggris dan Skotlandia sejak abad ke-13 sebagai hiburan rakyat selama masa libur kerja di hari suci keagamaan. Sepak bola juga dimainkan di Eropa daratan. Petani Perancis telah memainkan permainan bola sole yang keras sejak masa pertengahan. Calcio Florentina telah dimainkan sejak abad ke-13 sampai dengan abad 14. Kebanyakan permainan bola rakyat ini menimbulkan kecurigaan dan kebencian dari kelas penguasa. Di Cina, selama masa dinasti Ming, Kaisar Zhu Yuanzhang melarang sepak bola di tahun 1389. Edward II melarang sepak bola di Inggris tahun 1314 agar rakyat banyak berlatih panahan. James I dari Inggris menegakkan dan melanjutkan larangan tersebut dengan memerintahkan perwiranya untuk mencari dan menangkap warga yang masih bermain sepak bola. Sepak bola rakyat bisa dianggap keras dan kurang beradab jika dibandingkan dengan sepak bola modern saat ini. Pisau belati umum dibawa ke dalam permainan di abad 13 dan 14. Bahkan bisa menyebabkan luka serius, menebas, memukul, perkelahian massal, umum terjadi saat lawan mencetak gol. Patah tulang, luka serius, dan kematian merupakan akibat yang tidak diharapkan dari permainan ini. Permainan ini juga tidak terorganisir dalam hal posisi bermain atau taktik tim. Permainan biasanya diorganisir oleh para tuan tanah dan di daerah perkotaan oleh ketua serikat pekerja.
Permainan sepak bola rakyat biasanya dipertandingkan antar desa, antar kota, atau antar serikat pekerja yang saling bermusuhan. Para sosiolog Durkheimian mengatakan jika sepak bola rakyat saat itu berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial dan mengintegrasikan para individu di tingkat lokal. Secara umum, sepak bola mampu mengembangkan semacam solidaritas sosial yang kuat. Di awal abad ke-19, sekolah umum di Inggris telah merosot menjadi tempat anarki dan revolusi. Tahun 1828, Thomas Arnold menjadi kepala sekolah di rugby dan merevolusi pendidikan moral generasi muda. Olahraga dan budaya fisik menjadi pusat dari misi ini. Permainan sepak bola diajarkan sebagai pembentukan karakter, mengajarkan kebajikan, kepemimpinan, loyalitas, dan disiplin, melambangkan filsafat bijak, mens sana in corpore sano. Permainan sepak bola rakyat dinaikkan statusnya ke status olahraga yang serius dan menarik. Aturan sepak bola mulai dikodifikasikan, dan permainan diawasi oleh kepala sekolah. Tahun 1850-an, event olahraga antar sekolah membagi bangsawan muda menjadi dua kelompok. Alumni atau murid sekolah Eton dan pengikut rugby menyukai permainan menebas dan memegang bola. Sementara alumni atau murid Harrow melarang hal tersebut. Aturan yang diperakasai oleh tim Harrow kemudian diadopsi oleh klub sepak bola pertama, Sheffield Football Club, pada tahun 1857. 9 tahun kemudian, langkah tersebut kemudian diikuti oleh Cambridge. Pendukung Harrow kemudian berinisiatif untuk mencetak aturan saat Asosiasi Sepak Bola FA dibentuk. Selama 25 tahun, permainan menggiring bola diperkenalkan ke semua bagian Britania. Tahun 1872, Piala FA pertama kali dipertandingkan dengan sistem gugur. Pertandingan internasional pertama dipertandingkan antara Inggris dengan Skotlandia pada tahun 1872. Aturan Asosiasi Sepak Bola secara formal dikodifikasikan tahun 1877. Aturan baru memungkinkan diselenggarakannya pertandingan olahraga yang lebih terukur. Awalnya antar sekolah sepak bola berkembang menjadi antar lintas wilayah dan negara. Antara tahun 1820 dan 1860 terjadi perubahan dalam aktivitas pengisi waktu luang masyarakat secara umum di Inggris. Kegiatan seperti bear baiting, adu ayam, dan permainan sepak bola rakyat perlahan mulai ditinggalkan sebagai kegiatan yang umumnya dilakukan di pedesaan ketika memasuki waktu libur. Hal ini terjadi karena ada perpindahan masyarakat di desa untuk bekerja ke kota secara besar-besaran. Sebagai gantinya, masyarakat kelas pekerja memanfaatkan waktu luang dengan menyaksikan pertandingan sepak bola yang sudah terkodifikasi melalui asosiasi sepak bola resmi. Hal ini merupakan budaya baru bagi masyarakat perkotaan Inggris. Jumlah penonton pertandingan sepak bola semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di tahun 1888, rata-rata penonton berjumlah 4.600 per pertandingan. Angka ini meningkat menjadi 7.900 per pertandingan di tahun 1895. 10 tahun kemudian, angka ini kembali meningkat menjadi 13.200 penonton per pertandingan. Puncaknya adalah pada malam Perang Dunia Pertama, jumlahnya mencapai 23.100 penonton. Penerimaan tiket masuk pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sepak bola telah mampu memikat para pekerja menengah laki-laki, terutama mereka yang relatif berupah tinggi dan terjamin di dalam pekerjaannya. Saat itu, daya tarik sepak bola cocok dengan konstelasi praktik budaya populer, termasuk minum-minuman dan berjudi. Sepak bola perlahan menjadi perluasan dari industri perkotaan. Ribuan orang berhenti kerja di Sabtu sore untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Komersialisasi sepak bola membawa perubahan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pertandingan. Awalnya keputusan pertandingan dilakukan melalui dialog antara dua wasit yang disediakan oleh masing-masing tim. Tetapi sejak tahun 1891, wasit dipimpin oleh satu individu netral dan memutuskan sendiri selama pertandingan berlangsung. Aspek lain yang juga ikut mengalami perubahan adalah aspek profesionalisme pemain. Otoritas sepak bola saat itu berusaha untuk membatasi pembayaran pemain profesional. Direktur klub-klub Inggris saat itu mulai mengeluhkan mengenai upah pemain profesional yang dianggap terlalu tinggi
dan mulai menggerogoti keuangan klub. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, sistem pasar atau bursa pemain tidak ramah terhadap pembatasan upah maksimum yang ditetapkan. Klub besar menyukai pekerja lepas dan pasar kontrak. Upah maksimum 4 pound sterling diperkenalkan oleh FA tahun 1901, tetapi terus-menerus dilanggar. Profesionalisme tentu merefleksikan gairah sepak bola kelas pekerja dan bentuk lain dari stratifikasi. Pemain Skotlandia adalah profesional yang paling suka berpindah. Pusat keunggulan sepak bola yang nyata adalah yang bersinggungan dengan migrasi orang Celtic. Liverpool mengukuhkan diri sebagai benteng sepak bola Inggris pada masa pergantian abad. Setelahnya, klub Katolik Irlandia, Glasgow Celtic, muncul untuk mendominasi permainan di Skotlandia dengan memenangkan 10 kejuaraan dalam 13 tahun dari 1905 sampai 1918. Selanjutnya, sepak bola mengalami banyak perkembangan. Pengaruhnya mulai terasa menyebar ke daratan Eropa sampai dengan wilayah kolonial di berbagai belahan dunia. Kita akan membahas penyebaran sepak bola sebagai olahraga global di episode selanjutnya.